Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Video ke-759, Bimbel Tes CPNS 2021, pertemuan yang ke-21. Ada trik hafal TWK, dijamin bisa. Apa betul? Kita buktikan ya. Banyak soal-soal tentang TWK yang ragamnya sangat banyak sekali. Contohnya adalah ini. Ini tentang yang ditanyakan adalah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis bedil di Hiroshima pada tanggal berapa? Ada juga yang pengeboman di Nagasaki, ya, menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di Nagasaki itu pada tanggal berapa? Jika kita sudah tahu triknya, tentunya tidak akan terbalik atau langsung bisa mengerjakan dengan mudah dengan cara trik hafal bersama Klub Matematika. Trik hafal untuk tanggal dari proses pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki. Hiroshima, proses pengebomannya terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945. Untuk menghafal, jika Hiroshima itu dibom pada tanggal 6 Agustus, maka kata Hiroshima saya ganti dengan Hiroshima. Sik itu 6. Jadi Hiroshima 6 Agustus. Jadi tidak akan terkecoh terbolak-balik dengan Nagasakinya. Oke, ingat, Hiroshima adalah Hiroshima. Sedangkan untuk Nagasaki, ini kan dibom pada tanggal 9 Agustus 1945. Untuk menghafalnya, Nagasaki, kata Nagasaki saya ganti dengan Nine Gasaki. Nine artinya adalah 9, artinya 9 Agustus. Cukup mudah. Hiroshima, Hiroshima 6. Nagasaki jadi Nine Gasaki 9 Agustus. Jadi saya jamin setelah nonton ini Anda tidak akan terbolak-balik. Anda pasti akan hafal Hiroshima dan Nine Gasaki 6 dan 9 Agustus. Kita buktikan di contoh soal ini. Di sini bom atom yang dijatuhkan di kota Hiroshima pada tanggal berapa? Hiroshima berarti 6 Agustus. Berikutnya juga Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di Nagasaki pada tanggal Nagasaki, 9 Gasaki. 9 adalah 9 Agustus 1945. Selesai. Satu trik pertama sudah kita jelaskan dan saya yakin teman-teman bisa memahaminya. Oke. Apakah masih mau lagi untuk trik hafal cepat? Oke, kita akan berikan lagi cara menghafal trik menghafal cepat untuk tes TWK, persiapan menghadapi tes CPNS ataupun tes-tes yang lain yang tentang TWK. Contohnya di sini adalah di bawah ini yang bukan, oke, yang bukan merupakan anggota dari panitia 9. Ada 9 nama, tentunya akan sulit kalau kita nggak hafal. Apakah? Nah, dari 5 nama ini ada satu orang yang bukan panitia 9. Siapakah itu? Tentunya kalau nggak terbiasa, kalau kita nggak kasih tangan triknya, tentu kita kesulitan. Kita berikan trik mudah untuk menghafalnya. Trik untuk menghafal panitia 9. Katanya adalah Nota Sawah Maryam Kusharjo. Nota Sawah Maryam Kusharjo. Nota, no, ini adalah Insinyur Soekarno. Kata terakhirnya, suku kata terakhirnya no, Soekarno. Ta di sini adalah Hatta, Muhammad Hatta. Sa di sini adalah Salim atau Agus Salim. Wah di sini adalah Wahid Hasim. Jadi dari nota sawah sudah kita bisa belajar nota sawah. No-nya adalah Soekarno, ta-nya adalah Hatta, sa-nya adalah Agus Salim, salimnya wah adalah Wahid Hasim. Sudah ada 4 nama dari nota sawah. Kemudian untuk Maryam Kusharjo, kita mulai dari Maryam, Mar dulu. Mar ini adalah Maramis, AA Maramis. Yam di sini adalah Yamin atau Muhammad Yamin. Oke, nota sawah Maryam sudah. Tinggal Kusharjo. Kus di sini adalah Kusno, Abi Kusno. Har di sini adalah Kahar atau Abdul Kahar. Jo di sini adalah Subarjo atau Ahmad Subarjo. Nota sawah Maryam Kusharjo. No Soekarno, Tahata, Salim, Wahid. Kemudian Mar adalah Maramis, Yam adalah Yamin, Kus adalah Kusno, Abi Kusno, Har adalah Kahar, Jo adalah Subarjo. Nota sawah Maryam Kusharjo. Trik hafal
tentang panitia 9 bersama klub matematika. Kita buktikan saja yang bukan merupakan anggota dari panitia 9 tadi. Dengan kata nota sawah Maryam Kusarjo, Salim nota sawah, sanya tadi. Wahid, wah, sawah, Salim dan Wahid. Ada. Sukarni, su ada tadi Sukarni? Tidak ada. Maramis, mar dari Maryam, Maramis dan Yamin. Ahmad Subarjo ada dari kalimat yang terakhir, kata yang terakhir. Gus Harjo, Harjo, jonya adalah Subarjo, yang tidak berarti Sukarni. Pilihan jawaban yang C. Cukup mudah ya bersama klub matematika. Tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Apakah teman-teman masih mau lagi untuk latihan atau trik menghafal tes TWK? Kita berikan lagi tentang bagaimana cara menghafal TWK ini dengan mudah, belajar mudah bersama klub matematika. Ada soal semacam ini, di bawah ini yang bukan tokoh penggagas Konferensi Asia Afrika atau KAA. Muhammad Ali, Gamal Abdul Nasir, Jawaharlal Nehru, UNU atau Sir John Kotelawala. Oke, tentu kalau tidak terbiasa ini juga menjadi soal yang sulit, padahal ini soal hafalan. Kita berikan trik hafalnya untuk 5 tokoh penggagas berdirinya KAA. Oke, trik menghafal penggagas KAA. Saya berikan jembatan keledainya adalah Moh, Ali, Jawa, Usir John. Oke, Moh, Ali, Jawa, Usir John. Moh di sini adalah Muhammad Ali dari Pakistan. Alinya di sini adalah Ali Sastro Amijoyo dari Indonesia. Kemudian Jawanya di sini adalah Jawaharlal Nehru dari India. U di sini adalah UNU dari Myanmar. Dulu bernama Burma. Kemudian Sir John berarti di sini adalah Sir John Kotelawala, Sri Lanka. Moh, Ali, Jawa, U, Sir John. Moh, Ali, Jawa, U, Sir John. Muhammad Ali, alinya adalah Ali Sastro, Jawa adalah Jawaharlal Nehru, U-nya UNU, Sir John adalah Sir John Kotelawala. Cukup mudah sekali, oke? Diingat, kalau bisa dicatat di bukunya untuk trik-trik ini agar kita benar-benar paham ya. Kita buktikan di soal tadi. Oke, di bawah ini yang bukan tadi soalnya. Siapa yang bukan? Caranya tadi adalah Moh, Ali, Jawa, Usir John. Moh, Muhammad Ali. Kemudian ada tadi Ali, alinya adalah Ali Sastro Amijoyo. Tidak ada di sini. Kemudian Jawanya adalah Jawaharlal Nehru, ada di pilihan C. U adalah UNU, pilihan jawaban D. Sir John adalah Sir John Kotelawala. Jadi yang tidak termasuk adalah pilihan jawaban yang B, Gamal Abdul Nasir. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Untuk teman-teman, apakah masih mau lagi trik menghafal cepatnya? Jelas mau dong. Kita berikan lagi untuk trik menghafal TWK. Sekarang sederhana ini, trik menghafal lambang Pancasila. Mungkin ada yang terbolak-balik. Sila pertama itu lambangnya apa, kedua apa, sampai yang kelima. Tapi setelah nonton ini tidak akan terbolak-balik lagi. Triknya adalah biro kepala padi. Biro kepala padi. Artinya apa? B di sini adalah bintang. Artinya sila pertama. R adalah rantai. Oke, B, R. B-nya bintang, R-nya adalah rantai. Sila kedua. O di sini O dari pohon beringinnya. O-nya. Kepala di sini adalah kepala banteng. Sila keempatnya. Dan padi adalah padi dan kapas. Oke. Biro kepala padi. B-nya adalah bintang, R-nya adalah rantai, O adalah pohon beringin, kepala adalah kepala banteng, padinya padi dan kapas. Setelah ini tentunya tidak akan terbolak-balik lagi untuk lambang dari Pancasila dari sila pertama sampai yang kelima. Berkat triknya menghafalnya adalah biro kepala padi. Masih mau lagi untuk trik TWK-nya? Jelas masih mau. Kita berikan lagi. Ada contoh soal semacam ini. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk implementasi dari pemenuhan hak dan kewajiban rakyat di negara demokrasi. Adapun pemilihan umum yang pertama,
Ada tanggal berapa, tahun berapa. Ini mudah kalau yang pertama. Tapi kalau yang ditanya di soal berikutnya ini, yang ditanya pemilu yang ke-8 di Indonesia tahun berapa? Susah tentunya. Kalau yang pertama jelas 1955. Tapi kalau yang ke-8, ke-9, atau ke-7, atau ke-6, tentu kalau nggak terbiasa, kita akan kesulitan. Kita berikan trik menghafalnya. Sebelum triknya, kita berikan daftar pemilu berdasarkan tahun pelaksanaannya. Seperti ini. Oke. Yang terakhir kemarin adalah 2019 sampai ke pemilu ke-12. Tentu sulit dong untuk menghafal semacam ini. Kita berikan trik untuk menghafal tentang pemilu. Kita ingat bahwasanya pemilu itu normalnya secara normal itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Tapi di sini ada 3 pemilu, ada pengecualian 3 pemilu yang pelaksanaannya itu istimewa dibandingkan pemilu-pemilu yang lain. Dari 12 pemilu itu ada 3 pemilu yang pelaksanaannya berbeda. Kita catat di sini. Di pemilu yang kedua itu ada sedikit perbedaan, yaitu 16 tahun setelah pemilu pertama. Kita ingat, pemilu pertama adalah 1955. Berarti pemilu kedua di sini adalah 16 tahun dari pemilu yang pertama. Kemudian pengecualian berikutnya adalah pemilu ketiga. Pemilu ketiga di sini adalah 6 tahun setelah pemilu kedua. Kemudian di pemilu ke-8 juga ada sedikit perbedaan, yaitu 2 tahun setelah pemilu ke-7. Oke, hanya ada 3 pengecualian. Yang lain pasti 5 tahun sekali. Pemilu kedua itu 16 tahun setelah pemilu pertama. Pemilu ketiga itu 6 tahun setelah pemilu kedua. Dan pemilu ke-8 itu 2 tahun setelah pemilu ke-7. Kalau kita daftarnya seperti ini. Pemilu pertama adalah 55. Pemilu kedua 16 tahun kemudian, tahun 71. Pemilu ketiga 6 tahun kemudian 77. Setelah itu keempat rutin 5 tahun, kelima 5 tahun lagi, 6 5 tahun, 7 5 tahun. Di ke-8 ini baru ditambah 2 tahun. Ada 3 pengecualian. Ke-9 5 tahun, 10 5 tahun, 11 5 tahun, sampai ke-12 di pemilu yang ke-2019. Ini trik menghafalnya. Jadi kalau kita ingat di sini pemilu pertama jelas jawabannya adalah pilihan jawaban yang D 1955. Tapi jika pertanyaannya adalah pemilu yang ke-8 itu dilaksanakan pada tahun berapa, maka kita bisa pakai trik tadi penghafalannya. Jadi ada di tahun 1999, artinya 2 tahun setelah pemilu ke-7. Pemilu ke-7 adalah 97, 2 tahun kemudian berarti 99, seperti itu. Oke, apakah masih mau lagi untuk trik menghafal TWK-nya? Jika masih, subscribe dulu di channel Klub Matematika, berikan like-nya. Kemudian kita akan berikan pada video-video selanjutnya. Mungkin ada tes TIU, trik cepatnya bagaimana, tes TWK bagaimana, kemudian bagaimana analisis tes TKP-nya. Yang penting subscribe dulu, nanti berlangganan. Nanti akan ada update video terbaru dari kami Klub Matematika. Terima kasih, semoga bermanfaat.